Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ibadah rumah tangga pada malam hari ini akan segera dimulai. Untuk itu marilah kita bersatu sebentar. Saat ini kita bersatu hati beribadah menghadap hadirat Tuhan Allah. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dalam Kidung Jemaat 15 ayat yang pertama. Berhimpun semua. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang penuh kasih, Allah yang Kau layak kami puji, kami sembah, kami muliakan. Pada malam hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang di hadirat-Mu serahkan syukur atas kebesaran kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Kau berikan bagi kami hingga ibadah dalam rumah tangga kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan menjauhkan dari kami cobaan-cobaan apapun, hingga dari permulaan, pertengahan hingga akhir ibadah kami pada malam hari ini, hingga membawa berkat dalam kehidupan kami berumah tangga. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari kita membaca dalam Mazmur Pujian Mazmur 98 ayat pertama sampai dengan yang ketiga. Mazmur 98 ayat pertama sampai dengan yang ketiga. Demikian bunyinya. Saat penyelamatan sudah dekat. Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepada oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilan di depan mata bangsa-bangsa. Dia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Demikian bacaan Mazmur pada malam hari ini. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Dan marilah kita memuji Tuhan kembali dalam Kidung Jemaat 15 ayat yang kedua. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan, kemurahan, dan pemeliharaan kepada kami sampai saat ini. Dan
Kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Berilah kami hikmat supaya kami mampu mengerti akan firman yang akan kami baca dan renungkan ini. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Mari kita mempersiapkan bacaan kita di dalam kitab Esra pasal yang ke-8 ayat 21 sampai dengan 23. Untuk itu jemaat mari berdiri. Kemudian di sana di tepi sungai Ahwa itu aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka, tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus Hosiana. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berkembangnya teknologi dengan pesat membuat hidup kita jauh lebih mudah, khususnya di dalam kita berkomunikasi. Salah satunya yaitu melalui komunikasi handphone. Salah satu fitur yang bisa kita nikmati saat ini adalah layanan internet dengan aplikasi media sosial. Hampir semua dari kita memiliki aplikasi media sosial, bukan hanya satu, bahkan ada yang memiliki 2, 3, bahkan 4. Tidak sedikit dari kita langsung mengecek handphone ketika kita baru buka mata di pagi hari. Entah itu sekedar mengecek notifikasi ataupun pembaruan ataupun update yang lain. Memang dengan kita mendapat informasi, kita juga bisa bebas berekspresi. Namun ada kalanya kita juga harus keluar dari kebiasaan ini. Tidak semua yang ada di media sosial itu bersifat positif. Salah satunya adalah sifat ketergantungan, sehingga kita menomorduakan waktu kita dengan Tuhan. Untuk itu ada baiknya sekali waktu kita perlu untuk puasa media sosial. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita malam ini menjelaskan tentang puasa yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika kembali dari pembuangan di Babel. Kloter kedua ini dipimpin oleh Esra. Esra dipercaya oleh raja untuk memimpin bangsa Israel keluar dari pembuangan. Tentu ini bukan satu hal mudah ketika Esra dipercaya oleh raja, bahkan oleh raja dari negeri asing. Kenapa Esra dipercaya?
tentunya ada sesuatu yang dilihat oleh raja pada diri Ezra, dan itu bisa kita lihat bagaimana kehidupan Ezra. Ezra memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan dan memiliki hati yang takut akan Tuhan. Dalam ayat 21, Ezra memaklumkan puasa supaya bangsa Israel merendahkan diri di hadapan Allah dan memohon jalan yang aman. Ayat ini Ezra menjelaskan tujuan puasa. Saya mencatat ada dua hal. Yang pertama, tujuan berpuasa itu adalah merendahkan diri di hadapan Allah. Dengan berpuasa, orang Israel mengingatkan diri mereka bahwa mereka sangat lemah, tidak memiliki pengharapan dan tidak berdaya, sehingga mereka hanya bergantung, berharap, dan hanya mengandalkan kekuatan Tuhan. Kedua, puasa bertujuan memohon kepada Allah. Dengan berpuasa, orang Israel memohon kepada Allah untuk menjaga dan menyertai perjalanan mereka. Dalam literatur yang saya baca, kloter kedua ini perjalanannya kurang lebih 4 bulan, dan itu memakan waktu kurang lebih 1440 kilo. Di ayat 22, Ezra menjelaskan mengapa dia memilih berpuasa dan tidak mau meminta perlindungan dari raja. Ezra lebih meyakinkan diri di hadapan raja bahwa Tuhan akan melindungi orang yang mendekat kepadanya. Konsep ini sering diajarkan di dalam Alkitab. Tuhan berjanji bahwa Dia menyediakan diri untuk ditemui oleh mereka, oleh orang yang mencari Dia. Salah satunya bisa kita lihat di 2 Tawarik 15 ayat yang kedua. Kalau kita lihat sikap Ezra ini berbeda dengan Nehemia. Nehemia sendiri merupakan pimpinan kloter yang ketiga. Dalam Nehemia 2 ayat 9, justru Nehemia mau menerima perlindungan raja. Hal ini sedikit bertentangan dengan sikap Ezra. Ada yang mengatakan bahwa Ezra itu sombong. Ada juga yang mengatakan kalau Nehemia kurang percaya. Tetapi itu tidak menjadi masalah bagi kita. Yang paling penting yang kita perlu perhatikan adalah iman Ezra. Iman inilah yang menjadi dasar atau alasan bagi tindakan puasa yang dilakukan oleh Ezra. Ezra dengan tegas telah menyatakan kepada raja bahwa dia hanya mempercayai tangan Tuhan untuk melindungi perjalanannya. Ungkapan tangan Tuhan di sini merupakan istilah yang menarik. Kenapa? Di pasal 7 dan 8 ada beberapa kali muncul istilah ini. Kalau kita perhatikan di dalam Ezra 7 ayat 6 dikatakan tangan Tuhan melindungi perjalanan dari Babel. Dalam Ezra 7 ayat 9 dikatakan kepulangan ke Yerusalem pun diatur oleh tangan Tuhan.
Dan Esra 8 ayat 18 mengatakan kepulangan sebagian kecil dari orang-orang Lewi tidak luput dari campur tangan Tuhan. Ada beberapa kali tangan Tuhan disebut. Kebergantungan kepada tangan Tuhan ini mutlak diperlukan oleh orang Israel, karena ketika mereka kembali ke Yerusalem, mereka melewati daerah-daerah yang tidak aman, dan seperti yang saya katakan tadi, memerlukan waktu yang panjang. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tema bacaan kita malam ini adalah doa puasa untuk ketergantungan bangsa. Puasa di dalam Alkitab sangat erat kaitannya dengan doa. Artinya, setiap kali puasa disebut di Alkitab, umumnya diikuti dengan doa yang disebut sebagai doa puasa. Tidak perlu heran sebab sudah dijelaskan tadi, puasa itu bertujuan untuk menyatakan pertobatan, memohon pertolongan Tuhan, dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika keadaan bangsa kita saat ini dalam kondisi yang sulit, terutama karena kondisi COVID-19, inilah saat yang tepat untuk kita renungkan betapa kita sangat lemah dan tidak mampu melanjutkan hidup tanpa pertolongan Tuhan. Berpuasa merupakan momen yang tepat untuk menyadarkan ketidakberdayaan kita di hadapan Tuhan dan menyadari bahwa hidup kita sangat bergantung pada topangan Tuhan. Kita harus lebih sungguh-sungguh lagi mencari hadirat Tuhan. Bukan berarti bahwa ketika kita tidak berpuasa kita tidak sungguh-sungguh, tetapi puasa memiliki tingkat kesungguhan yang lebih tinggi. Kita bukan sekedar memohon, tetapi mencari Tuhan. Ada usaha yang lebih besar di sana yang harus kita lakukan ketika kita berpuasa. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, iman Esra itulah yang patut kita contoh. Dia sebenarnya dapat saja meminta perlindungan kepada raja atau pemimpin di daerah-daerah yang dilewati. Tetapi Esra lebih memutuskan untuk bergantung serta bersandar kepada tangan Tuhan. Biarlah melalui renungan pada malam hari ini, melalui doa puasa ini, kita diingatkan untuk tidak hanya memikirkan diri kita sendiri dan keselamatan pribadi, tetapi juga kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Umat Tuhan, mari kita merespon firman Allah dari Kidung Jemaat 367, bait yang pertama, padamu Tuhan dan Allah. Jemaat, mari kita berdoa syafaat dan diakhiri dengan doksologi. Kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengajarkan kepada kami untuk selalu merendahkan diri di hadapan-Mu, berharap serta hanya mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami, di dalam kami menjalani hari-hari ke depan kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja-Mu secara universal, juga secara khusus untuk jemaat GPIB Sinai Surabaya, warga jemaat baik itu lansia, anak yatim piatu, janda, duda, pergumulan jemaat baik yang sakit maupun dalam proses pemulihan. Tuhan, Engkau melawat dan tilik mereka satu persatu sehingga pada saatnya mereka semua boleh merasakan kesembuhan. Kami juga mau menyerahkan Ketua Majelis Jemaat Presbiter Unit Misioner, pemandu lagu, bahkan petugas organ dan multimedia yang bertugas pada malam hari ini. Tuhan, Kau mau menyertai kami semua sehingga ketika kami melayani, biarlah hanya nama-Mu yang kami muliakan. Kami juga mau menyerahkan bangsa dan negara kami, khususnya kota Surabaya, di mana tempat yang kami tinggali. Tuhan, Engkau mau berkati pemimpinnya sehingga selalu ada rasa aman ketika kami beribadah, selalu ada sukacita ketika kami beribadah. Inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu, kini saatnya kita memberi persembahan kepada Tuhan. Untuk itu marilah kita memuji Tuhan dalam Kidung Jemaat 403 ayat pertama dan yang kedua. Hujan berkat akan tercurah. Hujan berkat akan tercurah.
kita akan memberikan persembahan, serahkan persembahan ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa, kembali lagi kami datang kepadamu. Kami bersyukur dengan penyertaan Tuhan hingga dalam ibadat kita pada malam hari ini anak-anak-Mu akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan, terimalah persembahan kami ini yang tidak layak, kiranya Tuhan mau dilayakkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan mau menerima persembahan kami dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Jemaat mari berdiri. Kidung Jemaat 367 bait yang kedua. Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada